Foto, ayo, bentar bang. Berdua bang. Oke, 1, 2, 3. Lagi bang. 1, 2, 3. Oke. Bisa. Ini masuk ke lot mana ya bang ya? Masuk ke lot mana ya? Ntar saya masuk dulu bang. Ada IG-nya bang? IG? Ya nggak ada, gue ada IG. Lu nggak ada juga? Ada. Nah, lot IG aja bang. Ntar lot temennya aja ya. Emang dari WA nggak bisa ya? WA nggak bisa bang. Coba dong. Nih bang. Cakep nggak? Cakep banget coy. Emang balak. Cakep banget. Tiap hari di sini bang? Iya bang, setiap minggu. Oh setiap minggu? Oh. Biasanya tadi ke Margonda cuma nggak sempet. Oh. Siangan. Dari jam berapa bang biasanya bang? Tadi dari jam 9. Oh dari 9:30 ya? Biasa harusnya jam 8. Ada TikToknya nggak biar di follow? Ada bang, boleh bang. Cuman masih kecil bang, kreator kecil saya bang. Gak apa-apa sih juga bang. Saya juga konten. Oh konten juga? Konten saya juga. Wih boleh tuh bang. Kita saling support ya bang. Iya. Apaan bang? Ini bang. Tapi tadi rame banget gak bang pagi bang? Rame banget. Oh rame banget ya? Iya. Tadi aja saya baru keluar aja masih rame pagi-paginya. Oh. Mau foto lagi nggak bang? Sendirian? Versi Yaudah, sendiri? Nih di sini cakep nih bang, backgroundnya bang. Gimana? Di sini. Nah, lebih terang. Oke. Ntar tuh. Ntar bang ada orang. Sip. 1, 2, 3. Nah gitu boleh bang. Oke tuh 2, 3. Wih. Ada senyum-senyum pisah. Versus senyum. Nah gitu. 1, 2, 3. Sip. Sekali lagi bang. Versi landscape ya. 1. Nah senyum bang. 2, 3. Di sini ini bang. Nah. Ntar bang. Oke 1, 2, 3. Coba di sini bang. Sekarang bang. Nah. Op. Sip. Nah senyum bang. Oke 1, 2, 3. Sip sekali lagi bang. Versi senyum. Nah. Wih. Kece banget. 1, 2, 3. Wow. Wis. Nah, makasih ya bang ya. Gue lanjut keliling dulu ya. Ya mari bang. Makasih banyak bang ya. Siap. Aman bang. Ya bang. Kalau ngomongin hunting di jalanan tuh emang menantang ya, khususnya di daerah yang rame ya. Nih contohnya ini nih, tadi gue habis fotoin pedagangnya, terus habis itu pedagangnya main kabur gitu aja, atau out frame lah ya. Nah terus gimana respon kita sebagai fotografer? Nah sebaiknya kita sebagai fotografer sih ya udah biarin aja gitu, cari objek pengganti lainnya aja. Jangan paksain mau ke satu objeknya itu aja, jangan. Apalagi kalau kita udah nawarin nih, boleh nggak difoto. Nah tapi kalau mereka nolak ternyata, nah kita ya udah ngalah aja dan juga cari objek yang lain. By the way guys, ini kayaknya pertama kalinya ya gue hunting tanpa ekspektasi apapun ya, karena di sini tuh niat gue cuman buat testing si lensa dan juga kameranya aja. Yang dimana ini perpaduan baru, yaitu pakai Sony ZV-E10 Mark I dipaduin
sama lensa Meike 55mm f1.4 Neo. Nah ini tuh pertama kalinya gue hunting foto pakai 55mm ya. Terakhir tuh biasanya gue pakai 50mm dan itu udah cukup oke sih. Cuman pas pakai 55mm ini yang paling gue suka adalah dari perbandingan jarak foto antara si fotografer dengan si objek yang kita foto. Itu tuh jaraknya jadi nggak terlalu deket kan, dan itu sebenarnya lumayan bikin pede gue sih sebagai fotografer ya. Jadi nggak malu-malu motretnya karena ada jarak antara gue dan juga si objeknya, dan bikin si objeknya juga jadi kelihatan natural karena dia pun gue fotonya candid kan. Jadi dianya nggak nyadar pas gue lagi foto. Tapi ya meskipun balik lagi tetap ada adab ya. Kalau emang ada beberapa jenis foto atau kegiatan di dalam hasil fotonya yang nggak boleh difoto atau kurang pantas buat ditampilkan, ya lebih baik jangan difoto atau jangan ditampilkan sama sekali. Begitupun di hasil video ini semua fotonya udah gue kurasi guys, karena emang ada beberapa hasil foto yang nggak mau gue masukin ke video ini ya. Ya balik lagi alasannya karena ngejaga privasi setiap objek yang gue foto di sesi hunting kali ini. Jadi foto-foto yang kalian lihat di hunting kali ini tuh ini semua adalah foto yang udah gue kurasi atau gue seleksi. Nah, gue juga pengen ceritain di bagian proses foto ini ya. Awal kan bapak ini nggak nyadar kan, terus tiba-tiba ngeliatlah ke arah gue, dan di hasil fotonya pun jadi nyadar kamera. Terus gimana kita sebagai fotografer? Jangan panik guys. Nah, salah satu caranya buat ngilangin groginya kita atau paniknya kita adalah pertama kalian bisa cari objek lain, yang artinya arah kameranya tuh akan berubah entah ke arah kiri atau ke arah kanan. Yang jelas tuh fokusnya bukan ke objek yang udah kita foto lagi. Nah, yang kedua kalian bisa fokus tetap ngelihat ke arah layar kameranya aja, dan nanti juga si objek yang kita foto pun lama-lama tetap lanjut ke kegiatannya. Nah ini dari pengalaman gue ya. Cuman kalau di video ini sih gue lebih pakai cara yang pertama ya. Ya emang kalau kita ngomongin hunting di jalanan atau di tempat-tempat yang rame harus sabar sih kuncinya guys. Terutama di jalanan ya. Banyak banget motor lewat, udah gitu autofokusnya Sony kan cepet banget ya. Jadi kadang tuh suka fokusnya malah ke motor-motor yang lewat ini, sedangkan gue pengen fokus ke objek yang ada di background motor-motor yang lewatnya, kayak yang lagi gue foto ini nih guys. Menurut gua tantangannya motret kucing itu adalah kita tuh harus tahu sudut mana yang bikin si kucing ini kelihatan lebih menarik, entah lebih lucu atau lebih ganteng atau lebih gagah. Nah, sudut-sudut itu tuh yang harus kita explore. Kayak di sesi hunting kali ini tuh gue lagi nge-explore nih angle mana yang paling cocok nih buat ngambil si kucing kecil ini. Ya intinya sih kalau lagi hunting foto jangan cuman coba sekali aja motretnya, tapi harus berkali-kali guys, explore terus angle-nya sampai bener-bener kita puas sama hasil fotonya.
Nah, salah satu hal yang paling gue suka dari Sony ZV-10 ini adalah layar itu bisa di flip ke samping ya. Nih, kayak contoh yang lagi gue peragain nih di dalam video ini. Ini nih ngebantu banget guys, kalau kita pengen ngambil sudut yang agak sulit dijangkau. Jadi kita tinggal majuin aja tangan kita sambil megang kameranya, terus layarnya di flip ke kiri. Tujuannya supaya kita tuh jadi lebih mudah buat melihat review foto yang lagi kita ambil guys. Nah ini cuaca makin terik ya. Jujur ini emang apa tantangan banget sih. Motret di jam 12 siang yang dimana itu cuacanya udah panas terik, udah gitu objeknya dikit. Nah jadi mau nggak mau gue tuh harus explore ya kesana kemari buat nyari objek foto yang emang oke nih buat difotoin. Tapi balik lagi guys, namanya hunting di jalanan itu jangan dibawa stres, jangan dibawa banyak pikiran, enjoy aja. Tetap motret aja dan gue tuh lebih suka apa bagian explore-nya sih kalau lagi hunting foto. Apalagi kalau udah nggak ada ekspektasi apapun ya. Jadi tuh enteng aja gitu pas lagi motretnya. Jadi gue baru aja kelar hunting di Taman Merdeka ya. Ya so far hunting kali ini sih lumayan seru ya. Cuman emang karena mulai itu jam 12 siang, persis banget abis azan. Jadi dari segi objek tuh udah lumayan dikit pilihannya. Karena udah kesiangan guys. Nah jadi FYI buat kalian yang emang pengen hunting di Taman Merdeka ini ya. Jam ramenya ini mulai dari jam 6 sampai jam 10 doang. Jadi jam 10 ke atas itu udah mulai sepi. Alias pedagangnya tuh udah mulai beres-beres ya. Nah, jadi buat kalian yang emang pengen hunting, kalau bisa sih dari pagi ya. Jangan kesiangan kayak gue kali ini. Cuman emang karena kali ini tuh huntingnya gue pure buat testing aja. Testing Sony ZV-10 dan juga lensa Meike 55mm f1.4 buat ngecek kualitasnya gimana. Di hunting kali ini tuh juga tanpa ekspektasi ya. Jadi so far sih oke-oke aja sih. Buat setup hunting gue kali ini tuh simple banget guys. Jadi gue cuman bawa waist bag yang isinya tuh ada handphone, terus juga ada masker. Terus di sini gue bawa pengaitnya DJI Action 4 plus juga DJI Action 4, terus metal cage-nya DJI Action 4, DJI Mic Mini yang lagi gue pakai sekarang, sama adaptornya DJI Action 4 supaya connect ke kalung telesin yang emang gue pakai buat bikin konten POV-nya. Terus ini gue bawa HP Sony Xperia X Compact ya buat konten nanti juga bikin konten POV. Nah terus berikutnya ini ada telesin
kayak case gitu, hard case, dia pelindung DJI Action 4. Jadi pas gue lagi OTW di perjalanannya tuh gue pakai ini supaya lebih aman. Kameranya ada Sony ZV-10 Mark 1, terus juga ini lensa Meike 55mm f1.4, ini yang versi Neo Mark 1. Gue juga pasang strap, ini strapnya unbranded ya, gue nggak tahu brand apa. Nah selain itu gue juga bawa baterai kamera si Sony ZV-10, bawa baterai 2, satunya udah dipakai, ini sisa 1. Di sini gue bawa baterai cadangan DJI Action 4. Highlight buat hunting kali ini sih lebih ke momen ya, momen dan juga interaksi sama stranger ya. Nah jadi salah satu hal yang emang gue sorotin di hunting kali ini, ternyata guys semua stranger sekarang tuh di tahun 2026 terhadap kamera itu udah nggak setakut dulu dan juga nggak securiga dulu ya. Artinya mereka ini welcome banget sama kita-kita para fotografer yang emang suka hunting foto. Bahkan tadi ada beberapa stranger yang spontan langsung minta ke gue buat difotoin, dan akhirnya gue fotoin. Nah itulah momen-momen yang emang bikin hunting kali ini tuh jadi lebih cair ya suasananya ya. Kita pun sebagai fotografer jadi nggak kaku dan juga jadi lebih enjoy buat ngejalanin hunting fotonya ya. Nah terus yang kedua, dari segi hasil foto buat lensa Meike 55mm f1.4 Neo Mark 1 yang dipaduin sama Sony ZV-10 Mark 1, surprisingly ini hasilnya bagus banget. Dan apalagi ini f1.4 ya, jadi bokehnya itu creamy banget dan hasilnya bagus banget sih. Selain itu karena si Sony ZV-10 Mark 1 ini kan autofokusnya cepet ya, jadi tadi tuh gue aktifin eye autofocus trackingnya. Jadi setiap objek manusia yang memang lewat di depan kamera gue, dia tuh akan langsung ke tracking by matanya. Dan bahkan itu buat sekelas Sony ZV-10 yang dimana basicnya itu kamera videographer, tapi ini gue pakai hunting foto, itu autofokusnya masih cepet banget guys. Terus juga lensa Meike ya, notabene dia tuh punya brandingan autofokus yang jelek karena lensa dari Cina. Nah tapi ini autofokusnya cepet banget guys, karena emang dipaduin sama kamera Sony ya, khususnya Sony ZV-10. Nah terus dari segi video gue juga puas banget, autofokusnya cepet banget. Terus stabilisasinya lumayan lah ya, so-so, tapi masih bisa kebantu sama electronic stabilizer yang ada di kamera Sony ZV-10 ya, yang ada di dalam internalnya. Nah, tapi gue nggak tahu tuh namanya apa. Coba kalian boleh bantu komen ya nama tipe stabilizer yang ada di Sony ZV-10 Mark 1 ini. Buat movement-movement yang simple kayak dari kanan kiri atau atas bawah, yang penting nggak lari ya, itu masih aman banget ternyata stabilizernya yang dipaduin sama lensa Meike 55mm f1.4 ini. Cuman yang gue shock banget tuh autofokusnya itu cepet banget guys. Bahkan buat di sekelas video pun, misalnya nih, tadi tuh ada salah satu momen gue lagi ngerekam jalanan ya. Nah tiba-tiba banyak motor lewat kan, dan itu autofokusnya langsung nge-tracking ke motor-motor yang lewatnya, bukan ke suasana jalannya lagi. Dan itu cepet banget perpindahannya. Jadi itu dia highlight hunting kali ini ya, yang dimana emang gak selama biasanya, cukup singkat juga, tapi so far gue fun dan juga happy buat di hunting kali ini. Nah buat kalian kalau ada rekomendasi tempat hunting lainnya, boleh komen aja di bawah dan ntar gue cekin satu-satu lokasi huntingnya. Nah jangan lupa subscribe akun ini buat kalian tahu informasi fotografi dan juga konten POV fotografi menarik lainnya.